Sebelum saya khotbah, saya ingin kesaksian sedikit. Tahun lalu, waktu ulang tahun gereja ke-7, saya setiap ulang tahun gereja dari tahun pertama, saya selalu doa dan puasa untuk bertanya-tanya kepada Tuhan, kira-kira apa yang menjadi visi Tuhan di tahun yang baru dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada saya bahwa tahun 7 atau tahun ke-7 adalah tahun perluasan firman dan mujizat. Dan saya melihat bagaimana Tuhan pakai saya bisa khotbah di mana-mana, saudara-saudara. Tapi untuk memulai pelayanan KKR ini saya bergumul dengan Tuhan. Karena saya merasa bahwa Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya karisma yang lebih daripada pendeta-pendeta yang lain. Saya tidak punya karunia yang lebih dari pendeta-pendeta yang lain. Makanya saya bergumul dengan Tuhan dari bulan Juni tanggal 8. Dan kemarin saudara-saudara akhir tahun tanggal 28, 29, 30 setiap tahun Kupang Presenter selalu doa dan puasa akhir tahun untuk minta tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Dan ketika saya doa puasa dengan jemaat, Tuhan bicara khusus kepada saya bahwa untuk menggenapi visi Tuhan yakni perluasan firman dan mujizat, maka ada praktek yang harus kamu kerjakan bersama dengan jemaat, yakni tahun 2024 adalah tahun menabur doa dengan sungguh-sungguh. Saya akui bahwa tahun lalu saya berdoa secara Tuhan dengan intim dekat, tapi tidak serutin tahun ini, saudara-saudara. Hampir setiap hari, bahkan setiap hari di tengah kesibukan saya akan masuk kamar, berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Karena ingat, segala sesuatu harus dilandasi dengan yang namanya doa. Amin. Kalau ada doa di situ, percaya kegerakan akan terjadi di tempat itu. Dan akhirnya saya berdoa dan Tuhan berkata, mulailah pelayanan ini di tahun 2024. Dengan keberanian, dengan iman, saya sharing kepada jemaat dan semua nyambung, semua mau. Dan akhirnya kurang lebih 2 minggu yang lalu bikin iklan. Dan saudara-saudara bisa lihat dan saudara-saudara sudah ada. Saya percaya bahwa kebaktian kebangunan rohani ini akan melawat setiap saudara yang datang pada malam hari ini. Amin. Saya yakin malam hari ini ada iman yang dibangkitkan. Saya yakin malam hari ini ada pengharapan yang dihidupkan kembali. Saya yakin malam hari ini ada kemenangan bagi saya dan saudara yang mungkin selama ini sudah merasa kalah dalam pergumulan saya dan saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bicara dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan saya akan beri judul Tuhan selalu tepat waktu. Ada amin? Tuhan selalu just on time atau tepat waktu. Mari kita buka firman Tuhan ini. Dan saya akan baca untuk saya dan saudara. Atau lebih asik supaya saudara tidak ngantuk, ya. Mungkin ada tadi datang mungkin yang belum tidur siang, baru pulang kerja, belum minum kopi. Nah, saudara baca firman supaya jangan ngantuk, ya. Oke, saya mulai ayat yang pertama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2, saudara, 2, 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Amin. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus sama-sama. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Diberkatilah saya dan saudara yang mendengar, meresponi dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini menarik karena kita mendapatkan satu kalimat bahwa Yesus sengaja menunda kedatangannya. Kalau kita baca Alkitab, Yesus, saudara-saudara, selalu berjumpa dengan orang
Dia selalu tanya, apa yang engkau mau? Ketika dia berjumpa dengan orang-orang, dia akan mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Dan Yesus tidak tanggung-tanggung untuk langsung memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan juga mentahirkan mereka. Bahkan kalau ada yang mati, Yesus langsung membangkitkan orang tersebut. Tapi dalam kasus tertentu seperti firman yang kita baca malam hari ini, ternyata Yesus itu sengaja menunda kedatangannya untuk menyembuhkan satu orang yang dia kasihi, yakni namanya adalah Lazarus. Kalau kita baca firman Tuhan, harusnya Tuhan Yesus itu segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Kurang lebih saya catat ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah Maria adalah satu-satunya perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur itu yang sangat mahal. Tidak ada orang yang pernah merendahkan diri, yang pernah berkorban seperti Maria dengan membeli minyak mur yang mahal, kemudian itu dia mengurapi Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ini sebuah tindakan kasih di mana dia berpikir bahwa Tuhan lebih daripada segala-galanya, sehingga dia berani berkorban membeli minyak mur yang sangat mahal untuk mengurapi dan juga menyekanya dengan rambutnya. Harusnya Yesus tahu bahwa tindakan kasih dari Maria itu pun juga harus dibalas dengan tindakan kasih. Tapi yang menarik adalah Yesus sengaja menunda kedatangannya untuk menyembuhkan Lazarus. Lazarus adalah saudara laki-laki tunggal dari Maria dan Marta. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah Tuhan Yesus ini sangat mengasihi keluarga ini. Seperti yang kita baca tadi. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu selalu dijamu oleh Maria dan Marta. Saudara pernah ketika Yesus mampir, maka Marta itu sibuk saudara untuk membuat makanan minuman bagi Yesus dan murid-muridnya. Itu bukan sesuatu yang salah, karena itu pun juga adalah kebutuhan. Tapi ternyata Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal, tetapi satu saja yang perlu, yakni Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk dekat kaki saya dan mendengar suaraku. Harusnya Tuhan Yesus tidak tega untuk menunda kedatangannya menyembuhkan adik mereka yang bernama Lazarus. Dan alasan yang ketiga adalah Tuhan Yesus selalu berbalas kasihan kepada siapapun yang datang meminta pertolongan kepadanya. Kalau saudara baca Injil, ada 2 hal yang selalu Tuhan Yesus lakukan. Dia ngajar firman Tuhan, dia bikin mujizat. Itu 2 hal yang Tuhan Yesus tidak pernah abaikan, karena dia tahu lewat 2 hal tersebut akan ada banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Tapi kenyataannya saudara-saudara, justru dia sengaja menunda kedatangannya. Dan akhirnya Alkitab mencatat Lazarus bukan hanya sakit, tapi Lazarus meninggal dunia. Kalau saya dan saudara ada di posisi Marta dan Maria, kira-kira apa respon kita kepada Tuhan Yesus? Saya yakin dan percaya, pasti di dalam pikiran kita, silakan duduk. Ya, masih ada kursi kosong. Selamat datang, selamat malam, Tuhan memberkati. Saya yakin kalau saya dan saudara ada di posisi Marta dan Maria, maka kita pasti akan punya pikiran-pikiran yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Marta dan Maria. Sebentar nanti saya akan bahas.
Mungkin pikiran kita yang pertama, kita berkata bahwa Yesus itu tega sekali, tidak punya kasih. Kenapa? Karena kita mengirimkan kabar, kok dia tidak segera datang, sedangkan adik kita sudah meninggal. Yesus itu, masa Tuhan kok model seperti demikian? Orang lain dia tolong, masa kita tidak tolong? Sedangkan kita sudah berbuat banyak kebaikan kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang saudara-saudara, pikiran kita ini akan menggiring kita untuk sama seperti Marta dan Maria yang berpikir bahwa Tuhan tega untuk membiarkan adik laki-laki mereka satu-satunya mati, sehingga mereka kehilangan saudara mereka satu-satunya. Tapi saya mau berkata, Tuhan Yesus selalu berjalan di dalam agenda ilahi. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berjalan di dalam agenda manusia. Tuhan Yesus ketika mau melakukan sesuatu, dia sudah tahu awal dan ujungnya akan seperti apa. Sehingga ketika Marta dan Maria itu punya pikiran yang berbeda dengan pikiran Yesus, maka Alkitab mencatat, mari kita perhatikan saudara-saudara, ayatnya yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk apa saudara? Membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara lihat tuh, Tuhan tuh maha tahu. Tuhan akan tahu dan sudah tahu segala sesuatu yang terjadi, bahkan apa yang akan dia kerjakan, dia sudah tahu. Makanya Yesus berjalan dalam agenda ilahi, bukan dalam agenda manusia. Sebab dia datang ke dunia, dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dan salah satu pekerjaan daripada Bapaknya, menolong setiap orang yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Saya di malam hari ini, Tuhan menyediakan pertolongan bagi saya dan saudara. Anak muda saudara akan ditolong Tuhan. Orang tua saudara akan ditolong Tuhan. Siapapun kita yang percaya, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Sebab Jesus just on time. Tuhan Yesus selalu on time. Maka saya mencatat, ternyata saudara-saudara, Yesus sengaja menunda kedatangannya karena dia ingin buat dua hal. Saya catat yang pertama adalah karena Tuhan Yesus mau Marta dan Maria itu belajar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan firman Tuhan, saya baca ayat 20 sampai 27 dan ayat 32. Saudara perhatikan firman. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku apa? Pasti tidak mati. Marta percaya bahwa kalau Yesus ada 4 hari yang lalu, pasti saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus tidak akan dikuburkan di dalam kuburan. Karena dia tahu kalau Yesus sanggup tolong orang lain, Yesus sanggup pulihkan orang lain, maka Yesus pun juga sanggup memulihkan adik mereka yang sakit 4 hari yang lalu yang bernama Lazarus. Tapi saudara tahu, kadang-kadang Tuhan sengaja menunda menolong saya dan saudara, supaya saya dan saudara dilatih untuk belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Siapa sih yang suka dengan yang namanya menunggu? Ada?
Yang namanya menunggu saudara itu tidak akan enak. Jangankan saudara tunggu Tuhan, saudara tunggu istri aja yang mau pergi ke gereja, make up-nya lama aja, saudara udah jengkel. Anak muda yang pacaran janji ketemu jam 6 sore, ternyata sang kekasih itu lupa, akhirnya terlambat bangun, datang jam 8 malam. Yang namanya menunggu atau menanti saudara, itu pasti tidak mengenakan. Tapi saya mau bilang, Tuhan kalau sengaja menunda sesuatu, mungkin jawaban yang pertama bagi kita malam hari ini adalah karena Tuhan sedang melatih saya dan saudara untuk belajar percaya. Ada amin? Saya yakin kalau Tuhan latih kita, maka kita akan jadi orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita hanya dengar dari kata orang saja, saya percaya itu tidak akan bawa pengalaman yang supranatural dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, saya percaya saudara-saudara, mujizat itu akan membuat saya dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang namanya menunggu pasti tidak enak. Saya kasih kesaksian. Waktu tahun 2019 saya menikah, itu tanggal 12 November 2019. Waktu bulan depannya Desember, saya berdoa, kami berdoa di kamar, Tuhan bilang sama saya tanggal 9 Desember 2019, satu hari sebelum saya ulang tahun. Tuhan bilang ke saya begini, nanti saya akan kasih kamu anak laki-laki, namanya adalah Stefania. Saya bilang amin Tuhan. Dalam perjalanan waktu saudara, ternyata istri Ibu Yolan ini dia mengalami yang namanya PCOS atau apa tuh, saya tuh kurang tahu, sakit perempuan tuh, ya, yang haidnya susah, sehingga saudara itu buat kami harus yang namanya pikiran. Kalau orang menikah saudara, itu 3 bulan pertama masih biasa kalau sang perempuan itu belum mengandung. Tapi kalau sudah mulai masuk bulan keempat, biasanya perempuan itu pikiran. Kalau ada undangan kumpul keluarga, dia bilang, Bapak yang pergi aja deh. Saya tidak mau pergi, karena nanti orang tanya, udah ada isi belum? Kalau belum, nanti ada yang mulai bilang, nikah belis mahal-mahal, tapi belum hamil-hamil. Betul saudara? Kenyataannya begitu kadang-kadang. Masuk mulai bulan kelima, maka akhirnya kami ambil keputusan untuk pergi ke dokter. Cari dokter, tanya-tanya teman, di mana sih dokter kandungan yang bagus? Ada yang rekomendasi dokter ini, akhirnya kami pergi. Waktu pergi cek dan lain sebagainya betul saudara. Dan akhirnya dokter kasih tahu begini, minum obat. Lewat kurang lebih 1 bulan, pergi lagi. Tidak ada perubahan, dokter kasih obat, minum begini, nanti datang lagi. Kami berpikir kayaknya dokternya kurang canggih deh, cari dokter yang lebih canggih. Saya coba tanya-tanya teman yang kerja di rumah sakit, dia bilang, Pak Pendeta Andre, datang aja di dokter ini, bagus. Akhirnya kami pergi saudara-saudara. Dan ketika pergi, kami konsultasi, maka dokter berkata, harus minum obat ini. Dan yang bikin saya kaget adalah, harus minum obat KB. Menurut saya obat KB adalah obat supaya tidak boleh hamil. Loh, masa ini mau hamil disuruh minum obat KB? Saya coba tanya teman saya, dia dokter SPOG di Tangerang. Saya bilang, brother, saya mau tanya dong, gimana Andre? Iya, ini istri begini. Oh iya betul, harus minum obat KB. Oh begitu? Dia bilang iya. Akhirnya saya bilang oke deh, kita ikutin maunya
teman sama maunya dokter seperti apa. Pergi, dokter kasih obat saudara. Itu obatnya mahal minta ampun. Mahal. Minum selesai, tidak ada perubahan. Pergi lagi saudara, beli lagi. Dan saudara tahu, waktu itu mulai masuk tahun 2020 pertengahan, COVID sudah mulai ada. Saya biasa khotbah di mana-mana, akhirnya jadwal khotbah cancel semua. Kenapa? Karena orang takut tertular. Kemudian saya punya murid piano ada 18 orang, mulai cuti, sampai tidak ada satu orang pun juga. Sedangkan harus beli obat mahal, pergi ke dokter mahal. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Tapi Tuhan tidak kasih jawaban, saudara-saudara. Akhirnya obat selesai, kami pergi ke dokter. Dan dokter berkata, minum satu lagi obat ini. Nanti setelah selesai datang ke saya akan suntik 4 kali. Dan 1 kali suntik bayar 2.500.000. Berarti kalau 4 kali suntik berapa saudara? 10 juta. Saya bilang, aduh uang habis lagi. Tapi kita ikuti, namanya dokter. Kita kan pendeta, bisanya kan khotbah doain orang. Kalau untuk analisa ya pasti dokter. Akhirnya ikutlah. Dan saudara tahu, saya ingat sekali. Waktu bulan September, kira-kira obat itu cuma sisa 2 pil saja. Jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya. Tuhan bilang bangun dan berdoa. Oke Tuhan, saya bangun. Saya tidak doa di atas tempat tidur, tapi saya berlutut dan doa sendiri di lantai. Waktu saya doa, saudara, setelah habis doa saya berdiam diri, kira-kira mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan bilang kepada saya, ternyata pagi itu jam 3 Tuhan berkata bahwa kamu tidak belajar mengandalkan saya. Kamu doain orang sembuh, kamu khotbah orang diberkati, kamu doain orang mau mati, ada yang mati. Kamu doain orang yang mau mati, ada yang sembuh. Masa kamu pendeta tidak belajar mengandalkan saya? Saat pagi itu saudara, saya berhenti berdoa dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya janji pagi itu kurang lebih 1 jam saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kami tidak akan pergi lagi ke dokter tersebut. Dan sampai selama-lamanya saya akan belajar percaya kepada Tuhan. Betul saudara, obat habis dokter tunggu, tidak pergi-pergi. Bahkan dokter kasih saya resep saudara untuk pergi ke Prodia untuk cek kesehatan. Jangan-jangan saya lah yang sakit. Dalam hati saya makan daging zeit, nasi babi, ikan kuah asam, sate babi, sate kambing, Pizza Hut, KFC. Masa sih saya sakit? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Saya sehat, saya jamin saya sehat. Habis obat. Betul saudara, dokter tunggu, kami tidak pergi. Akhirnya ternyata Tuhan latih kami, khususnya saya, untuk belajar percaya. Bahwa kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu saat itu, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja untuk saya dan saudara. Tepat tanggal 12 November, 1 tahun pernikahan kami, positif hamil. Tepuk tangan dong. Dan akhirnya lahirlah anak laki-laki yang Tuhan janjikan. Dan betul namanya adalah Stefan. Amin. Saudara lihat, kalau Tuhan janji, Tuhan pasti akan genapi. Kalau Tuhan belum tolong kita hari ini, bukan berarti Tuhan itu tega saudara melihat saya dan saudara menderita. Tuhan tidak tega, karena kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Tapi kalau Tuhan tidak segera menolong kita, jawaban untuk saya dan saudara malam hari ini, mungkin Tuhan sedang melatih saya dan saudara untuk
untuk belajar hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Lihat ayat 22. Alkitab berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sama-sama baca ayat 27, 1, 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara lihat, Tuhan giring dia perlahan-perlahan untuk belajar percaya kepada Tuhan. Makanya kekristenan itu proses. Kalau hari ini saya dan saudara kepercayaannya belum teguh, Tuhan akan latih kita terus-menerus untuk belajar percaya kepada Tuhan. Bahkan ayat 32 Alkitab mencatat, perhatikan di depan, Alkitab mencatat, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku apa saudara-saudara? Pasti tidak mati. Marta belajar percaya, akhirnya Maria pun juga diproses untuk belajar percaya. Ayat 33 Alkitab berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, lompat ayatnya yang ke-37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayatnya yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayatnya yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mendengar ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Sama-sama baca 2-3. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kaman dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Tepuk tangan saudara untuk Tuhan Yesus yang hidup, yang mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Mungkin malam hari ini ada pengharapan saudara yang sudah mati. Tuhan akan hidupkan kembali pengharapan saya dan saudara. Mungkin malam hari ini ada cita-citamu yang sudah mati. Tuhan akan kembali menghidupkan cita-citamu pada malam hari ini. Mungkin kandunganmu dokter berkata, mustahil engkau akan punya anak. Tapi saya mau berkata, Tuhan akan kembali menghidupkan karyanya dalam kehidupanmu. Sehingga bagi dokter, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan latih Marta dan Maria belajar percaya. Mungkin malam hari ini ada di antara saudara yang datang berkata, Tuhan sudah terlambat dalam kehidupan saya. Hari ini saya masuk ke lamaran di mana-mana untuk bekerja, tapi tidak ada satu perusahaan pun yang menerima saya. Saya mau berkata dengan iman malam hari ini, pengharapan dan cita-citamu Tuhan sedang hidupkan malam hari ini.
Dengan iman harus yakin kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, maka Dia sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin? Itu yang pertama, yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, saudara, yang saya catat yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan mau mengerjakan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, supaya lebih banyak orang Yahudi yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus baru saja melakukan ibadah pentabisan Bait Allah. Dan Yesus katakan kepada semua orang Yahudi bahwa Aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Ketika mereka mendengar itu, mereka berkata, orang ini siapa sehingga dia berani berkata bahwa dia adalah roti yang hidup yang turun dari surga? Maka singkat cerita, Alkitab mencatat mereka menolak Tuhan Yesus sehingga mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dan akhirnya Yesus menyingkir dari Yerusalem. Dia pindah ke satu tempat namanya daerah Sungai Yordan. Ketika Lazarus sakitlah, maka mereka mengutus beberapa orang ke Sungai Yordan di mana Yesus menetap saat itu sementara dan menyampaikan bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi Yesus tidak mau pergi. Padahal Sungai Yordan adalah setengah perjalanan dari Galilea menuju kepada Yudea. Harusnya dengan sebentar saja Yesus sudah pergi untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi ternyata sekali lagi, Tuhan kalau mau buat sesuatu bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Orang tidak percaya Dia adalah Tuhan, maka dia akan tunggu momen yang tepat supaya akan lebih banyak orang yang akan percaya Yesus adalah Mesias atau Yesus adalah Tuhan. Saudara perhatikan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan sebentar. Mari kita lihat firman Tuhan sebentar. Pasal 11 tadi saudara-saudara, ayatnya yang ke 18 sampai 19. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya atau 3 kilometer. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan apa? Kematian saudaranya. Kalau Yesus langsung menyembuhkan Lazarus saat itu, maka tidak ada mete-mete waktu itu. Kalau orang NTT bilang mete-mete. Karena sebelum dikuburkan, sangat kerabat mereka orang-orang Yahudi itu akan berkumpul dan menghibur keluarga yang sedang berduka. Sama seperti kita, kalau ada tetangga, ada saudara yang meninggal, pasti kita pergi untuk mete-mete. Dan saya yakin di tempat mete ada banyak orang yang tidak percaya di situ. Betul? Di tempat mete ada yang main bola guling di situ. Di tempat mete ada yang main kartu di situ. Di tempat mete ada yang main judi di situ. Di tempat mete ada yang miras di situ. Di tempat mete ada banyak orang yang berkumpul. Tujuan mereka adalah menghibur keluarga yang berduka. Tapi saudara tahu, Tuhan punya agenda yang luar biasa. Ketika banyak orang Yahudi berkumpul, mereka baru saja menguburkan Lazarus. Disitulah waktunya Tuhan untuk bertindak dan mengerjakan mujizat. Berarti kalau Tuhan bikin mujizat untuk saya dan saudara, tapi kalau saya dan saudara saja yang bertobat, itu keren. Tapi menurut saya itu kurang keren. Karena kalau saya dan saudara dapat mujizat, sampai banyak orang pun juga percaya kepada Yesus, itu baru namanya sangat-sangat keren. Kalau saudara sakit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak sembuh-sembuh, saudara udah capek ke dokter,
Keluargamu sudah capek pergi kontrol dan lain sebagainya. Bahkan saudara sedang sekarat. Di situ banyak keluarga kumpul, teman-teman kumpul. Saya yakin kalau saudara disembuhkan Tuhan saat itu, maka orang yang sedang berkumpul banyak pada saat itu, saya yakin mereka tidak akan meragukan siapa itu Tuhan. Kenapa? Karena mujizat adalah salah satu materai dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang dengan firman orang masih keras hati, tapi dengan ditambah mujizat saudara, saya percaya orang mustahil untuk keras hati. Sebab orang melihat bahwa ini orang mustahil disembuhkan, orang ini udah sekarat, dokter sudah hands up, sudah angkat tangan, tapi ternyata dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang luar biasa. Berarti tujuan mujizat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan mujizat untuk membawa Tuhan itu ditinggikan. Alkitab mencatat, mari kita lihat saudara pasal 12, pasal 11 ayat 45. Saudara lihat ayat 11, pasal 11 ayat 45, Alkitab berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Apa saudara? Nah, ternyata Tuhan tidak menyembuhkan Lazarus karena Tuhan mau bangkitkan Lazarus, supaya mereka percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga ketika mereka banyak orang, mereka langsung percaya, karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup membangkitkan orang mati. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan manusia biasa, tapi yang membangkitkan Lazarus siapa saudara? Tuhan. Amin. Dukun bisa sembuhkan orang, tapi dukun tidak bisa bangkitkan orang mati. Tidak bisa. Amin. Yang bisa bangkitkan orang mati hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau Tuhan mau bikin mujizat, tujuannya supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan. Mungkin di lingkunganmu semua orang sudah membicarakan pergumulan saudara. Mereka berkata, orang itu, ibu itu sudah sakit-sakit, tim doa sudah datang mendoakan, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia sudah pergi semua dokter, tidak sembuh-sembuh, semua rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi tiba-tiba ada kuasa Tuhan menjamah saya dan saudara, dan hari itu mujizat terjadi. Saya yakin satu lingkungan itu akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya Yesus yang hiduplah yang mampu untuk membangkitkan orang mati. Jadi kalau hari ini saudara bergumul dan Tuhan belum jawab, mungkin jawaban Tuhan yang kedua adalah supaya lebih banyak orang yang percaya nanti kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin keluargamu semuanya belum diselamatkan Tuhan, tapi lewat satu persoalan, dan ketika Tuhan menolong tepat pada waktunya, disitulah seisi keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya agenda yang berbeda dengan Marta dan Maria. Bagi mereka Yesus terlambat. Bahkan bagi mereka Yesus sudah sangat terlambat. Tapi bagi Tuhan dia tepat waktu. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak memahaminya, tapi itulah kairosnya Tuhan. Kalau malam hari ini ada di antara saudara yang butuh kairosnya Tuhan, dengan iman saya katakan malam ini Tuhan ada di tempat ini.
Lewat pergumulanmu yang dibuat oleh Tuhan sehingga engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dipulihkan, seisi keluargamu akan banyak orang pun juga akan percaya kepada Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah. Ayat terakhir, mari kita baca firman Tuhan sama-sama. Pemain musik maju ke depan. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Ayatnya yang ke-55. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Lihat pasal 12 ayat 9 sampai 11. Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11. Alkitab berkata, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan apa, saudara? Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lewat kebangkitan Lazarus, lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita sakit dan Tuhan belum sembuhkan kita kemarin-kemarin, bukan berarti Tuhan tega melihat kita. Justru Tuhan tidak tega melihat saya dan saudara. Inilah kairos Tuhan malam hari ini untuk saya dan saudara. Saudara akan mengalami jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Ayat 19, ayat terakhir, pasal 12. Mari kita baca firman sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti. Tepuk tangan. Amin. Dari banyak orang bergerak menjadi lebih banyak orang lagi, dan dari banyak orang bergerak menjadi seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Amin. Berarti Yesus selalu on time dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bangkit berdiri, saudara. Bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu